capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. David De Gea puji penampilan bagus Francis Uzoho, Ten Hag temui dirinya. Kiper Manchester United David De Gea memberikan komentar terkait penampilan bagus kiper Omonia Francis Uzoho pada pertandingan kemarin malam. David De Gea mengaku bahwa Uzoho berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian kepada kiper Omonia Nicosia atas penampilannya melawan Manchester United. Tertangkap kamera sang pelatih menemuinya pada saat Manchester United menjamu Omonia di Old Trafford Kamis 13 Oktober malam waktu Indonesia bagian Barat. Mereka mampu tampil dominan di permainan tersebut. Di sepanjang laga mereka berhasil mencatatkan penguasaan bola mencapai 78%. Bahkan mereka mampu melakukan 34 kali tembakan. Namun penampilan Francis Uzoho yang mementahkan 12 tembakan on target United berhasil membuat tuan rumah frustrasi. Namun pada akhirnya United berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-93 melalui aksi Scott McTominay. Sesaat setelah laga usai, David De Gea memberikan pujian bagi penampilan Uzoho. David De Gea menilai Uzoho telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Pada babak pertama, pelatih mengatakan tetap melakukan hal yang sama. Kami mengendalikan permainan, kami bermain bagus dan menciptakan banyak peluang. Namun penjaga gawang mereka pada hari ini tampil begitu bagus. Dia melakukan banyak penyelamatan. Kami memiliki pertandingan yang luar biasa. Namun pada akhirnya kami berhasil mencetak gol melalui McTominay dan juga mengamankan 3 poin, ungkap David De Gea. Bagi seorang kiper tidak pernah merasa tenang di sepanjang pertandingan. Anda harus bisa fokus sepanjang waktu dan memberikan rasa aman kepada pemain bertahan dan juga tim secara keseluruhan. Anda harus sangat fokus selama 90 menit. Malam ini saya tidak terlalu banyak bekerja, tetapi saya memiliki fokus dan juga mentalitas yang sama di setiap pertandingan, ungkap David De Gea. Selain itu, usai laga tersebut Erik ten Hag juga memberikan pujian kepada kiper Omonia Nicosia Francis Uzoho. Pasalnya Uzoho melakukan beberapa kali penyelamatan yang membuat peluang Manchester United berhasil digagalkan. Saya bilang kerja bagus kepada Uzoho. Dia menciptakan banyak penyelamatan dan juga banyak sekali menggagalkan peluang gol kami, ungkap Erik ten Hag. Hanya menang tipis atas Omonia, Paul Scholes semprot Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan komentar terkait kemenangan tipis Setan Merah saat menjamu Omonia kemarin malam. Paul Scholes secara khusus mengkritik penampilan lini depan Manchester United. Pada matchday keempat grup E Liga Eropa, Manchester United berhasil meraih hasil positif saat menjamu Omonia. Pada pertandingan yang digelar di Old Trafford, United menang dengan skor 1-0. Sesaat setelah laga usai, Paul Scholes lantas memberikan komentarnya. Paul Scholes secara khusus mengkritik penampilan lini depan Manchester United yang gagal menuntaskan banyak peluang. Paul Scholes tidak terlalu terkesan dengan penampilan Manchester United di laga tersebut. Anda mengharapkan Manchester United bisa tampil mendominasi saat menghadapi tim seperti Omonia. Mereka sedikit beruntung bisa menutup laga itu dengan mencetak gol, ujar Paul Scholes kepada BT Sport. Itu hasil yang tepat karena Manchester United begitu dominan di kedua pertandingan. Francis Uzoho membuat beberapa penyelamatan bagus. United memiliki lebih dari cukup peluang, tetapi penyelesaian akhir mereka pada laga ini buruk sekali, ungkap Paul Scholes menambahkan. Mantan gelandang Manchester United Paul Scholes mengatakan bahwa Setan Merah berhasil terhindar dari rasa malu setelah mengalahkan Omonia Nicosia lewat gol telat Scott McTominay. Gol pada injury time itu telah menyelamatkan diri mereka sendiri dari rasa malu. Francis Uzoho melakukan beberapa penyelamatan bagus, tetapi tidak ada yang tidak Anda harapkan di Liga Champions, ungkap Paul Scholes. Meski kalah dan tersingkir, Neil Lennon tetap puji Omonia. Manajer Omonia Neil Lennon memberikan pujian bagi penampilan timnya meski dikalahkan oleh Manchester United di Old Trafford tadi malam. Lennon menyebut hasil ini sebagai yang terbaik di sepanjang sejarah klub mereka. Omonia meraih hasil yang mengecewakan pada matchday keempat grup E Liga Eropa. Pasalnya saat mereka tanda ke markas Manchester United di Old Trafford Kamis 13 Oktober kalah dengan skor tipis 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan United dicetak oleh McTominay. Meski meraih kekalahan, namun penampilan Omonia pada laga itu layak mendapatkan pujian.
Meski tertekan di sepanjang pertandingan, namun solidnya lini pertahanan mereka membuat United kesulitan untuk mencetak gol. Bahkan penampilan kiper mereka, Francis Uzoho, layak mendapatkan pujian dengan melakukan 12 kali penyelamatan. Sesaat setelah laga usai, Neil Lennon lantas memberikan pujian. Lennon memuji penampilan timnya meski kalah dan juga tersingkir dari Manchester United. Lennon menilai pada laga itu menjadi penampilan terbaik yang ditunjukkan mereka di sepanjang sejarah klub saat ini. Ini mungkin akan menjadi hasil terbesar dalam sejarah klub. Kami bertahan dengan heroik, penjaga gawang kami tampil luar biasa. Saya sangat bangga dengan tim ini. Tetapi pada level ini seharusnya kami bisa lebih baik dalam mempertahankan bola di sepertiga akhir lapangan, ungkap Neil Lennon. Manchester United bakal jual murah Donny van de Beek, benarkah demikian? Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Donny van de Beek. Manchester United dilaporkan siap menjual sang gelandang dengan harga murah di tahun 2023 nanti. Van de Beek sendiri pindah ke Manchester United pada tahun 2020 silam. Pada saat itu United menebus sang gelandang dari Ajax Amsterdam dengan mahar 35 juta pounds. 2,5 tahun membela setan merah, Van de Beek masih kesulitan untuk tampil secara reguler. Dia masih kesulitan untuk mengeluarkan potensi terbaiknya bersama Manchester United. ESPN mengklaim bahwa Manchester United sudah kehabisan kesabaran dengan Donny van de Beek. Mereka berencana menjual sang gelandang di tahun 2023 nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk menjual Van de Beek karena mereka sudah habis kesabaran. United menilai permainan Van de Beek tidak kunjung berkembang, malah kondisinya semakin memburuk karena rentan mengalami cedera. Daripada terus memakan gaji buta, manajemen United dilaporkan lebih memilih untuk menjualnya di tahun 2023 nanti. United dilaporkan sudah menetapkan harga jual sang gelandang. Mereka hanya membandrolnya di angka 13 juta pound saja. United sengaja menjualnya dengan harga murah agar Donny van de Beek bisa legas terjual. Namun di sisi lain, manajer Manchester United Erik ten Hag baru-baru ini memberikan janji kepada Donny van de Beek sekaligus bisa menjawab spekulasi rumor tersebut. Dia menyebut sang gelandang akan mendapatkan jam bermain jika dia sudah pulih dari cedera. Erik ten Hag menegaskan bahwa sang gelandang masih masuk dalam rencananya. Dia harus fit dahulu jika ingin bermain, dan dia kurang beruntung dalam hal itu, ungkap Erik ten Hag. Dia bermain dengan baik saat menjadi pemain pengganti, namun dia harus fit, karena jika dia tidak fit, dia tidak bisa bermain. Jadi dia harus memastikan tubuhnya fit agar dia bisa memperjuangkan tempatnya di dalam tim ini, ungkap Erik ten Hag. Gary Neville prediksi masa depan kepemilikan Manchester United oleh Glazer. Legenda Manchester United Gary Neville membuat prediksi atas kepemilikan klub oleh Glazer. Ketidakpuasan penggemar Manchester United terhadap keluarga Glazer memuncak musim panas ini. Hal itu terlihat ketika para pendukung mengambil bagian dalam protes skala besar untuk menentang keluarga Glazer. Beberapa minggu ke depan sangat penting bagi Manchester United, dan itu akan menentukan suasana di dalam klub memasuki periode Piala Dunia. Tentu saja, 1 atau 2 bulan lalu, protes kepemilikan dan juga gerakan Glazer out sangat besar, kata Gary Neville. Saya pikir fakta bahwa Manchester United tidak bermain selama 4 minggu sangat membantu. Saya tahu masih ada protes dan juga kemarahan dari para penggemar. Meskipun tampaknya telah sedikit mereda, kemarahan masih ada di bawahnya, ungkap Gary Neville menambahkan. Sepertinya akan sulit untuk melihat Manchester United dijual oleh keluarga Glazer kepada kepemilikan yang lain sebelum para fans Manchester United benar-benar murka terhadap sang pemilik. Capacity crowd at Old Trafford. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.